hukum ya, kalau pendukungnya Nikita Mirzani ini, kalau untuk urusan hukum mereka copy paste apa yang dibilang sama Fahmi Bahmid. Betul itu. Itu aja bolak-balik, copy paste aja. Tapi ketika kita ajak berdebat, argumentasinya nggak ada, karena dasarnya nggak ada, dasarnya cuman ya apa kata pengacaranya doang. Begitu juga ketika skincare, mengatakan skincare itu begini, kita ajak diskusi, kita ajak debat gitu ya, argumentasinya nggak ada, karena dasarnya ya cuman karena dengar dari si dokter S misalkan gitu, terus Betul. BPOM dijadiin acuan, ya kan? Kita ajak debat tuh, kita uji argumentasinya nggak ada. Nah sementara kita sebelum diskusi kan kita nanya dulu sama yang yang punya kompetensi, kita nanya ke dokternya dulu, tanya deh sama dokter Janet sama dokter Andreas nih, setiap mereka hadir pasti kita berondong dengan pertanyaan terus kan, Ya iyalah. karena supaya kita tahu, punya dasar untuk berargumentasi, untuk meluruskan itu bukan ngarang. Iya. Itu makanya mereka benci banget sama dokter-dokter ini. Ya mau gimana, kita kan sesuai hati nurani, kita harus berkata apa yang benar kan. Oh, bener dok. Pokoknya luar biasa lah kalau untuk giringan. Cuman hanya ada satu kata dok, lawan. Jangan diem. Betul. Pokoknya ada yang sedikit mereka mulai giring, kita luruskan. Betul. Betul. Karena kalau didiamkan ya, bukan cuman ke satu arah aja, bisa ke semua arah. Betul. Ya buktinya sampai dokter Janet kena, sekarang dokter Andreas lagi digiring-giring katanya nyuruh, dokter Reza Gladys katanya nyuruh bikin huru hara. Kan sudah nggak karuan ya. Iya. Yang katanya pemukulan jadi pengeroyokan. Coba, siapa yang ngeroyok? Iya. Nggak ada yang ngeroyok. Betul. Bahkan mereka jauh lebih banyak daripada timnya Bang Biring mungkin. Ini benar sih Bang, pada persidangan tanggal 31 Juli kemarin kan saya hadir. Nah di saat persidangan itu, pada saat istirahat saya sempat duduk di depan pengadilan itu, yang di depan parkirannya. Nah saat saya duduk itu, ada beberapa orang Flores. Kebetulan muka saya kan seperti muka Flores. Jadi saya tanya, Bang kesini dengan siapa? Nah, baru abang-abang ini tuh yang kata ya yang orang mungkin berpikir agak seperti preman, dia bilang untuk dukung Nikita, dari timnya Nikita. Dan itu pada saat pembagian nasi kotak itu juga banyak. Nah, saya tanya, dari Flores ya? Iya. Dari Flores mana? NDO, ada berapa orang? Dan ternyata tuh banyak. Nah, padahal kan selama ini penggiringan opini dari pihak sana mengatakan bahwa Dokter Reza membawa orang Ambon. Nah, tapi setelah saya cek, bahkan sampai di belakang pengadilan itu kan ada tahanan nih untuk ruang tunggu. Nah, di situ pun juga banyak orang Flores. Jadi sebenarnya yang membawa preman itu ya dua pihak ini kan juga sama juga, bukan hanya Dokter Reza gitu loh. Dan pada saat Panda mengejar Dokter Oki itu saya ada di belakangnya Panda. Dan saya juga sempat merekam, dan tidak ada preman dari Ambon atau Flores itu yang membackup Panda gitu loh. Karena saya melihat dengan kepala saya sendiri, itu Panda maju sendiri. Memang ada beberapa temennya yang yang orang awam panggil boti gitu loh ya. Nah tapi dari pendukungnya terdakwa si Niki Mirzani itu banyak banget di sana ya. Justru yang banyak yang teriak-teriak itu juga dari pendukungnya Nikita Mirzani. Dan mereka tuh semuanya berdiri di area tangga gitu loh, di tangga-tangga yang menuju ke ruang sidangnya Nikita Mirzani. Jadi kalau yang berita yang mengatakan bahwa Dokter Reza bawa banyak preman, oh enggak juga. Saya sendiri kok yang ada di lapangan, dan saya saya ngobrol juga tuh dengan beberapa preman. Nah itu Bang, hal-hal yang kayak begitu tuh memang harus diluruskan, terutama orang-orang yang memang tahu. Makanya seperti abang, seperti dokter,
Itu tuh orang-orang yang memang apa namanya istilahnya itu memang saksi faktanya ya. Mm-mm. Itu memang harus berbicara, nggak usah takut bang. Kalau masalah dibully-bully, main aja ke Justru sini. ya justru yang dari tim Nikita Mirzani seperti kayak Egi dengan Tessa Mariska itu kan satu di interview. Nah itu tiba-tiba datang gerombolan apa namanya laki-laki bertetek gitu loh, maksudnya laki-laki berpayudara ya war lah kalau dikatanya tuh ya. Yang itu justru datang lagi loh, justru ingin apa namanya membuat huru-hara itu karena mereka ngomongnya tuh di depan saya. Nah, kemudian saya jalan, ketemu sama Emma Waroka. Kebetulan kan saya temenan nih sama Emma Waroka. Nah, apa namanya, diajak ngobrol, dia masukkan ke liftnya. Eh, saya pamit keluar. Saya pamit keluar ke tempat parkiran. Nah, di parkiran itu saya ketemu lagi nih pada saat, nah situlah saya lihat mereka dibagikan nasi kotak. Nah, saya tanya, Eja dari mana? Nah, gitu. Oh, dari Flores. Flores mana Eja? Eja ini sebutan kayak abang lah ya gitu lah kalau apa namanya dalam bahasa Batak. Tapi Eja ini untuk orang Flores. Nah, dibilang dari ND. Oh, ada banyak. Saya bilang, iya banyak. Ada berapa? Dukung siapa? Untuk awal siapa? Nikita Mirzani. Lah, berarti banyak dong. Nah, sementara yang saya lihat untuk yang kawal Dokter Reza itu tidak sebanyak dari yang orang-orang Flores ini. Enggak ya, maksudnya kasihan juga ya. Ya, saya di sini kan maksudnya kita melihat siapa yang benar. Kalau sesuatu yang benar lalu saya tutup mata itu kan salah gitu loh. Tapi mereka di apa kelompok sebelah sana itu mereka banyak sekali berita mengatakan bahwa apa namanya kelompoknya Dokter Reza membawa preman. Ya Allah, saya lihat sendiri ya. Yang di lapangan saya lihat sendiri justru kelompoknya pendukung yang kita Mirzani yang banyak bawa preman. Makanya mereka tuh kan maling teriak maling. Ya benar dok. Yang bawa preman nuduh orang lain bawa preman. Mereka tuh maling teriak maling. Bilang aja bodyguard, nanti kalau dibilang preman digiring lagi tuh opininya. Izin bang, izin bang Blay, Dokter Janet, mau nanya, ini BPOM bisa turun meluruskan gak sih? Karena kan sebenarnya mau dikasih paham ke pendukungnya sebelah itu terkait pemerasan, pasti ujung-ujungnya ke masalah produk. Biar apa ya? Biar huru-hara skincare ini nggak panjang gitu. BPOM sudah jelas. Sikap BPOM sudah jelas. Yang mana walaupun BPOM tidak merilis, tetapi Doktif sudah ditegur. Sehingga sekarang mana kedengaran Doktif berani lagi overclaim, mana ada berani gitu lagi, nggak ada kan? Begitu. Nah kalau dia bilang Doktif approve itu juga sudah nggak ada kan? Gitu. Ya walaupun belakangan itu masih ada 1-2 itu karena dia dibayar, tapi sekarang sudah nggak ada lagi kan? Gitu. Jadi itu sudah ada teguran dari BPOM. Dan kedua, masyarakat juga sudah tahu kalau dia itu dibayar untuk approve itu, begitu. Terus BPOM juga nggak ada kan meng-cancel produknya Dr. Reza Gladys, malah yang di-cancel produknya Doktif, gitu. Kalau pihak mereka mengatakan, oh saya reformulasi nggak perlu BPOM mencabut izin edarnya Amiradem. Di situ kan jelas dikatakan alasan pencabutannya adalah komposisinya tidak sesuai. Pada saat produk itu didaftarkan dengan saat produk itu diedarkan di pasaran itu tidak sesuai. Begitu, itu alasan pencabutannya. Makanya sekarang dia melakukan reformulasi, artinya dia memperbaiki. Ya kan, memperbaiki produk dia dengan NA yang baru. Ya karena apa? Ya karena kemarin itu produknya itu ya kalau dibilang overclaim, bukan overclaim, kriminal. NA-nya palsu gitu kan. Apa namanya, customer yang membelinya, coba aja tengok di Instagramnya, IG, TikToknya, customernya yang membeli banyak yang mengeluh perih lah, ngelupas lah, iritasi lah, beruntusan lah, begitu. Ini sikap BPOM sudah jelas. Nah kasus ini kan kasus pemerasan, begitu, bukan lagi produk, begitu. Jadi
nggak ada kaitannya dengan BPOM lagi untuk dibawa-bawa ke persidangan ini, begitu. Enggak, maksud aku gini dok. Oke lah kita yang orang-orang waras, orang-orang cerdas melihat kasus ini kan pasti kita larinya ke masalah pemerasan ya. Tapi yang di framing dulu itu kan maksudnya kita berbicara pemerasan, ujung-ujungnya kembali ke produk, artinya tetap Dokter Reza ini di mata mereka itu adalah produk bermasalah. Maksud aku, bisa nggak ini BPOM meluruskan produknya Dokter Reza ini seperti apa toh? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu, karena apa? Karena kalau orang yang memang ingin tahu, dia bisa mendengar dan dia bisa menilai. Dan mereka bisa sadar. Mereka itu bukan nggak tahu, mereka tahu, tapi mereka ngeyel. Jadi kalau diomongin berapa kali pun mereka juga nggak mau dengar. Terus untuk apa kita berteriak di telinga orang yang tuli? Nggak ada gunanya. Betul. Nah, sama juga begini. Kemarin waktu Bang Biring naik ke Komal kan sempat aku tanya tuh, Bang, saksi yang dihadirkan nanti untuk ahli siapa aja? Ternyata informasinya dari Bang Biring, dari jaksa juga ya, ternyata BPOM itu akan dihadirkan sebagai saksi ahli. Nah, nanti di persidangan itu akan terbongkar tuh. Nanti memang didatangkan BPOM didatangkan sebagai saksi Iya, ahli. sebagai saksi ahli. Minggu kemarin kan SIG. Ya, minggu pas waktu saksi ahli ya, entah minggu ini atau minggu depan tuh, antara dua itu aja, minggu depan kayaknya itu akan dihadirkan dan di situ akan ditanya nanti sama seperti di waktu di BAP seputar produk itu. Nah, di situ nanti penjelasannya. Jadi kalau benar kata Dokter Janet, kalau kita teriak di telinga orang tuli ya percuma. Ya Ya betul. kan? Nah, kita mau bilang apa? Sebenarnya gini loh teman-teman ya. Kalau memang mereka cerdas, ya, atau mereka minimal punya sifat kritis lah. Situsnya BPOM itu kan bisa diakses. Nah, betul. Cari aja. Mudah kok. Ada Akses saja. biasa di situsnya. cancel di situ. Ya kan? Iya. Yang ada kan produknya Amira Derem. Sesimpel itu aja sebenarnya. Tinggal akses saja situs resminya BPOM RI. Udah, di situ kelihatan kok semuanya. Iya, jadi mereka ini memang maling, teriak maling, udah itu aja. Apa yang dikatakan, apa yang dituduhkan, itu mereka pelakunya. Seperti overclaim, segala macem, ya kan, NA-nya nggak sama, dipalsukan. Itu yang dilakukan oleh Doktip. Mereka menuduh bahwa preman, segala macam, itu mereka yang bawa. Mereka nuduh pakai buzzer, itu mereka yang pakai buzzer. Tapi aku sendiri dia pakai 125.000 pasukan udara, ngomong sendiri, ngaku sendiri. Agak lain ya dok. Bukan agak lain lagi. Kayak tadi contoh ya, begitu Kak Fitri Salhuteru naik ke sini, rame buzzer di bawah, typing. Apa itu bukan buzzer? Buzzer. Siapa yang gerakin? Perhatiin di kubunya mereka. Pernah nggak ada buzzer? Nggak ada kan? Semua yang komen di tempatnya mereka itu akun asli semua, ada orangnya. Beda sama yang di sini. Typing disuruh naik, nggak ada. Begitu lihat followersnya cuma 5, 10. 0 bahkan. Saya tergerak ikuti memperdalam kasus ini itu setelah saya menonton salah satu PT di mana ternyata Lucinta Luna itu pada saat setelah keluar dari penjara akibat kasus narkoba itu dibantu oleh Dokter Reza Gladys. Betul. Artinya Jadi saya begini loh. BA. Artinya ya dijadikan BA ya. Nah maksud saya kok
semudah itu ya orang melupakan kebaikan ya, terlepas dari siapa yang benar dan salah. Sebenarnya Panda omongannya, inti dari Panda ini tuh saya nangkap benar juga sih. Artinya ya setidaknya lu mau bela siapa ya silakan, tapi jangan sampai lu berpihak gitu loh. Artinya lu mau dekat dengan siapa silakan, tapi jangan sampai berpihak. Dan dari sini kan saya lihat Lu Cinta Luna itu, mohon maaf untuk pendukungnya ya, saya rasa kan, oh my god, lu dari di saat lu posisi lu benar-benar down, lalu ada tangan yang mengangkat kamu dari bawah naik ke atas, lalu kamu lemparkan ya istilah kata kotoran ke wajah orang yang sudah membantu kamu, itu rasanya kok kayak bagaimana gitu ya. Dan juga kan sebelumnya kan juga gini, Nikita Mirzani kan juga dekat sama Bu Fitri, dan bagaimana Bu Fitri itu sangat membantu. Saya tahunya itu dari 2017 ya, karena saya dekat dulu saya masih temenan baik dengan Kalina Oktarani, mantan istrinya Deddy Kobuser. Nah kita sering curhat itu, maksudnya dia suka curhat bagaimana pada saat liburan ke Jepang ya dengan Nikita Mirzani dan Bu Fitri, dan Nikita ini malah apa namanya membuli dia gitu di depannya. Nah di situ padahal kan sebenarnya yang lebih dulu dekat dengan Bu Fitri kan si Kalina ini. Nah dari situ saya juga saya merasa apa namanya prihatin juga gitu loh sama Bu Fitri dari kasus ini. Maka itu saya mulai ikut Komal dengan Bang Raffi dengan Mr. Band saat itu ya, beberapa waktu minggu lalu ya. Nah intinya sih dari orang-orang yang pendukungnya Nikita Mirzani ini dari point of view saya ya, orang yang sudah pernah dibantu tetapi malah menggigit tangan orang yang sudah memberikan. Betul. Kenapa kok ini kok mirip banget tuh loh dengan dengan kisah saya sendiri gitu loh. Saya sudah banyak membantu orang, malah dilemparin tai gitu loh, bukannya ucapan terima kasih, tapi malah mereka membuang kotoran gitu loh di muka kita ya, di muka kami yang sudah pernah membantu mereka. Nah disitulah saya mulai ya saya juga nggak bego-bego banget, saya bisa melihat mana yang benar, mana yang salah ya kan. Dari kasus ini pun sendiri kita nih sudah punya otak lah, bisa kita berpikir. Tidak ada orang yang mengatakan endorse, tapi lu terima 4 miliar, bukannya lu mengucapkan saya thank you, tapi lu malah menghina, menggiring opini, membuli orang yang sudah memberikan uang. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Sebodoh-bodohnya orang, dia pasti bisa berpikir. Kalau memang endorse atau dipaksa, lalu sudah terima duitnya, lalu kenapa lu mesti harus menghina, membuli, memfitnah, menyerang? Nah ini kan sudah di luar nalar. Cara untuk menilai seseorang itu Bang, ya, salah duanya adalah lihat apakah orang itu bisa berterima kasih atau bisa minta maaf. Benar, itu intinya Bang, betul. Kalau orang itu nggak bisa minta maaf ya ketika melakukan sebuah kesalahan, itu bukan orang yang baik. Ketika orang itu tidak bisa mempunyai rasa terima kasih, itu berarti bukan orang yang baik. Jadi menilai itu begitu aja, apalagi track record. Kalau zaman sekarang itu lebih enak lagi ya, jejak digital itu nggak bisa hilang. Jadi percuma mereka itu mau memframing sebaik apapun ya, korban-korban mereka masih hidup semua. Dan ternyata saya nonton DVD-nya Satria Mulia, ternyata adiknya Dr. Resa ini loh yang membantu loh pada saat si Lu Cinta Luna ini keluar dari penjara. Yang Dia tuh jadi BA, dan ambasador. Gitu. Nah, tapi kok sekarang malah istrinya istrinya adiknya Dr. Resa ini dan Dr. Resanya yang diserang. Ya itu kan karmanya, akhirnya pita suaranya rusak. Bener-bener ya manusia. Udah gitu aja. Jadi kalau orang-orang itu, nah, itu dia, ya, mereka itu masuk ke dunia entertain. Begitu mereka udah mulai surut, mulai pudar, ya, mereka akan melakukan segala macam cara. Yang dulu nolong disianatin, yang dulu baik dijahatin. Ya karena apa? Karena pengen tetap aja di dunia entertain. Izin Bang, masih lanjut terkait pengikut sebelah. Nanti kan dihadirkan BPOM nih. Setelah BPOM bersaksi di persidangan,
kita mau lihat nih seperti apa sih pendukung sebelah itu, apakah telinganya bisa terbuka, mata apa ya, apakah masih bisa sadar atau memang nggak bisa sadar selamanya gitu kan. Jangan, pertama Bang ya, kalau diskusi-diskusi di Komal, itu saya sering bilang sama teman-teman, jangan berusaha untuk mengalahkan orang lain. Jangan berusaha untuk merubah orang lain. Sampaikan aja apa yang harus disampaikan, lengkap dengan dasarnya, dengan argumentasinya, biarkan orang lain yang menilai. Yang nonton kita 100 orang misalkan, kita nggak berharap 100 orang itu mendukung kita, tapi setidaknya dalam mengedukasi itu, minimal mereka dengar. Urusan mereka berubah atau tidak, mereka tersadar atau enggak, itu urusan mereka. Apalagi kita paksakan, misalkan kita paksakan E sama dengan MC kuadrat, kalau otaknya nggak seperti Einstein, nggak bisa juga. Betul Bang. Ya kan? Einstein aja ngajar itu cuma nyampaikan doang. Urusan pinter atau enggak itu urusan belakangan. Jadi kalau abang bertanya misalkan bisa nggak mereka berubah, iya tergantung Bang. Mereka mau atau mereka mampu. Mereka mau tapi mereka nggak mampu, ya nggak ada gunanya juga. Mereka mampu tapi mereka nggak mau, ya juga nggak ada gunanya. Mereka mau nih mendengarkan, tapi otak mereka nggak mampu untuk mencerna, ya percuma. Tapi syukurlah Bang kalau misalkan memang nanti ada BPOM jadi saksi juga. Jadi mereka mau dengar atau tidak ya terserah mereka kan. Yang Kalau jelas saya tuh sudah nggak berpikir ke arah mereka Bang ya. Mereka mau sadar atau enggak itu urusan mereka. Tapi yang saya kejar itu adalah ketika kita menyampaikan kebenaran, ya kan, ada orang lain yang mendengar dan orang lain bisa menilai dan menganalisa, itu sudah cukup. Untuk pendukung ini kita Mirzani yang bebel, ya cuman vonis Bang, cuman vonis nanti. Betul. Betul. Ketika vonisnya bersalah, kita tinggal bilang tuh yang kalian dukung. Iya. Nah, udah, Betul. gitu doang. Juga kalau BPOM bersuaranya bagus juga terwalah itu BPOM-nya udah dibayar ya. Mereka tuh kayak gitu orang. Tapi terlepas dari BPOM yang Kamis depan ini akan jadi saksi ahli, tapi inti dari dakwaannya ini kan pemerasan. Nah, Bang Hotman Paris sudah buat sudah buat video menjelaskan bagaimana bahwa ternyata sikap oknum JPU yang meminta si Nikita Mirzani untuk memakai rompi tahanan itu pun sudah sesuai SOP karena hakim ketua sudah mengetuk palu bahwa sidang sudah selesai. Artinya JPU, salah satu oknum JPU yang memvideokan atau menyuruh si terdakwa Nikita Mirzani memakai rompi itu sudah sesuai SOP, itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang. Nah, tapi kan para pendukungnya Nikita Mirzani terus menggiring opini, bahkan menyerang. Padahal pada sebelum sidang, pada saat selesai istirahat tanggal 31 Juli kemarin, itu saya tegur loh, selamat siang Bu, selamat siang Pak, juga ini. Itu mereka ramah loh, benar-benar ramah. Kalau Bang ya, ini kalau ya, Hotman Paris itu baru bicara kemarin-kemarin. Kita udah berminggu-minggu yang lalu tuh mengatakan demikian. Mereka nggak mau dengar. Hotman Paris juga mereka ngomong nggak bakal dengar. Mungkin Tuhan pun ngomong ke mereka juga nggak mau dengar. Karena kan kata Bang Hotman Tapi Amin aja diubah kok, apalagi open kita. Enggak, maksudnya gini, kan mereka berharap Hotman Paris akan turun membela Nikita Mirzani, tapi ternyata kan Bang Hotman memberikan pernyataan yang benar, yang sesuai dengan SOP dan apa yang ditujukan kepada JPU,
apa yang dituduhkan kepada JPU oleh pendukungnya Nikita Mirzani kan ternyata itu tidak ada terjadi pelanggaran sama sekali. Dan bahkan kan Bang Hotman sendiri pun meminta supaya para terdakwa ini dan pendukungnya tuh untuk membuat suasana sidang ini menjadi lebih lebih adem, karena apapun ini keputusan nanti apakah masa tahanannya berapa lama, masa tahanannya Nikita Mirzani kan semua ini ada di tangan hakim ketua. Kalau hakim ketuanya diserang, JPU-nya difitnah, kan akan berdampak yang signifikan terhadap hasil vonis nantinya kepada Nikita Mirzani. Ini yang tidak disadari atau mungkin mereka sudah dengar tapi mereka masih tetap bebal. Nah, ujung-ujungnya kan mereka ingin menggiring opini supaya bahwa apa yang dimintai oleh terdakwa kepada Dr. Reza sebesar 4 miliar ini adalah hal yang lumrah, hal untuk sebagai penggiringan opini untuk menutup mulutnya Nikita Mirzani. Padahal kan kalau kita berpikir, gak usah kita deh ya, anak SD pun pasti sudah tahu, emang Nikita Mirzani ini aparat, emang Nikita Mirzani ini punya wewenang, apakah Nikita Mirzani ini punya konstitusi hukum yang bisa menerima masukan masyarakat lalu bertindak sesuai hukum? Kan kagak. Ini duit sudah jelas-jelas diterima 4 miliar. Mau bagaimanapun mereka membela, ini sudah masuk unsur pidana pemerasan. Jadi mereka ini masih halu. Mereka ini masih halu. NM ini masih halu. Dia berpikir, dia bikin ribut, namanya akan makin meningkat. Seperti itu, endorse-nya juga akan meningkat. Dia masih halu gitu ya kan? Tapi bumerangnya kan ke dia. Orang sudah mulai mengerti. Jadi pamornya dia sudah sangat anjlok begitu. Tapi dia masih power syndrome mungkin begitu. Dia berharap. Tapi langkah yang diambil kan jadi bumerang buat dia. Iya, tapi itu dia nggak sadarin. Dia merasa aku kalau bikin ribut pendukungku makin banyak. Itu satu. Kedua, dia mau menggiring opini masyarakat bahwa kalau sampai Nikita nanti di penjara, dia dikriminalisasi. Itu loh yang cara dia mencari simpati, cara dia menarik simpati masyarakat sudah salah, apalagi dengan menyerang JPU, menyerang hakim ketua. Dan dia maksudnya pengacaranya, kuasa hukumnya ini apa tidak menasihati dia ya bahwa apapun yang telah ia lakukan di persidangan selama ini itu sangat berdampak signifikan terhadap vonis yang nantinya akan dijatuhi oleh hakim ketua, dan ini sudah pasti sih tidak akan ringan gitu loh. Ya bisa jadi kuasa hukumnya udah capek ngasih tahu dia, nasehatin dia, jadi dibiarin aja. Cuman yang pasti ya, yang perlu sebenarnya dipahami, pendukungnya Nikita Mirzani itu nggak pernah mikirin Nikita Mirzani. Mereka pikirkan diri mereka sendiri, gimana caranya dapat followers. Betul itu. Komal-komalnya bisa rame. Itu aja. Nggak ada mereka sedikit pun mikirin Nikita Mirzani, itu nggak ada. Gitu. Perhatikan aja, semuanya itu punya asas manfaat. Nggak ada sedikit pun mau mengungkap kebenaran, itu nggak ada. Dukung Nikita Mirzani, followers nambah. Bikin konten tentang Nikita Mirzani, followers nambah. Itu doang. Siapa yang paling hadir setiap sidang siapa? Emma Waroka, jualan kok. Begitu dilarang live, nangis-nangis. Tapi sebenarnya gini ya, sorry saya ini ya, host. Yang penting tuh begini, kalau kita tuh, ini kan dunia udah modern ya. Kita pegang smartphone, ada akses informasi ini kan sekarang gampang. Jadi kalau misalnya kayak kasus-kasus yang ada huru-hara di sidang, itu gampang aja kita lihat tata tertib persidangan tuh apa. Kita harus banyak baca juga, jadi melengkapi kita punya argumen ini ya harus baca.
Jadi menguatkan ini kita. Jadi kita berdebat dengan teman-teman yang dari yang NM tuh bisa dasarnya kuat. Saya lihat kan kayak tadi di debat TV tadi ya, Fahmi bicara cuman bicara doang, tapi nggak ada dasar hukumnya. Fahmi kan apa, sementara si pengacara RG itu kan bicara ada dasar hukumnya. Padahal pada pengacara gitu. Jadi Fahmi ini aku lihat ini agak lain memang dia. Betul bang, Dia betul bang. bicara katanya hakim kan tidak melarang tapi akan memberi waktu. Ya lu sebenarnya kan kasih pemahaman dong ke klien kamu. Masa sampai 2 kali menuntut padahal udah tahu ada waktu. Jadi Fahmi ini sebenarnya udah entertainment dia. Dia ininya kepentingan bukan pembelaan tapi entertainment. Karena dia dapat klien juga kan kasusnya si siapa? Andre Taulani di pengacara, Baim Wong di pengacara. Ya kan? Jadi ya asas manfaat semua ini. Cuma dia gak mengendalikan kliennya. Jadi udahlah. Nah sayangnya teman-teman yang tadi yang ini terlalu membangga-banggakan Fahmi, padahal terus terang aja saya bukan pengacara ya, tapi saya belajar hukum ya. Apa yang Fahmi ngomong tuh sebenarnya gak ada intinya, gak ada isinya. Entertainment semua, drama semua itu. Coba pengacara-pengacara lain nggak berani kritik karena mereka tuh terikat dengan kode etik advokat kan. Iya, kalau kita sih kalau aku sih kemampuannya ternyata begitu aja, entertainment, drama. Ini yang kayak laporan-laporan ke KPK itu drama lagi tuh semua. Karena nggak mampu dia patahkan argumentasi Ya, betul bang. argumentasi hukum yang dibangun oleh jaksa penuntut umum. Nggak ada, kita lihat coba. Dia minta dibuka tuh misalnya rekaman ini, persoalkan tuh. Teman nggak ada. Dia cuman bluffing produk nanti senang si dokter doktif ngomong. Padahal ya itu yang kita udah bahas tuh Bang Mister. Itu dia bicara di rel kanan. Ini yang masalah tuh di rel kiri. Iya kan? Betul. Jadi gak bisa ketemu. Padahal dia nggak tahu, dia makin lemah loh. Dia nggak ada kemampuan dia untuk membela kliennya kok, mematahkan itu. Cuman bicara di produk aja dia dari awal sampai sekarang, dari mulai Reja Gladys jadi saksi sampai sekarang tuh cuman muter-muter di produk. Nggak ada dia mematahkan pas unsur-unsur yang dibangun oleh unsur-unsur hukum yang pasal yang dibangun oleh jaksa. Nggak kelihatan. Cuman drama doang tuh. Jadi makanya kita juga, menurut saya, kita tuh kalau ada masalah, kita nggak usah misalnya kita tadi teman Animals bilang ada Hotman, nggak apa-apa Hotman ngomong, tapi kita juga tahu dasarnya. Jadi sebelum Hotman ngomong tuh kita udah tahu, karena kenapa? Karena kita udah baca dan kita udah diskusikan gitu loh. Makanya ada masalah, kenapa JPU? Nah berarti kita cari tugas JPU tuh apa? Atau peraturan kejaksaan tentang tugas-tugas pengawalan. Kita udah itu ada semua tuh. Tinggal kita browsing aja muncul tuh pasal-pasalnya apa-apa. Itu yang bisa membantu kita untuk menguatkan argumentasi kita kan kalau sama Betul bang, betul. sama yang lain. Jadi, Makanya makanya Bang Andre aku bilang tadi sudah persidangan ini kan sudah berapa kali ya. Kalau misalkan pengacaranya masih membahas terkait SOP, terkait yang masalah pemutaran prestasi yang memang PH-nya udah tahu kalau misalkan memang itu ada aturannya dan dia nggak infokan ke terdakwa, itu kan maksudnya ke hal fatal gitu kan. Maksudnya kita aja ini, aku aja ini yang netizen bukan orang hukum, tahulah kenapa sekarang Bang, akses informasi banyak Bang. Jadi bukan cuma orang hukum aja yang ini kan, teman-teman semua juga pasti bisa akses tentang misalnya jaksa, kenapa jaksa maksa harus pakai rompi, kan ada aturannya ternyata kan. Kalau kita browsing kita dapat kan ternyata ada peraturan jaksa bagaimana pengawalan tahanan, itu kan ada prosedur-prosedurnya, ya kan. Jadi memang ini masalah ini sebenarnya masalah kita semua, tapi ya kita harus kuatkan dengan referensi begitu. Jadi ada masalah kita baca dulu sehingga begitu Hotman ngomong, oh iya benar ya, udah kita udah pernah bahas gini kan, udah tahu gitu loh, nyambung langsung. Nyambung Bang. Iya,
Jadi aku tuh terus terang aja nggak terlalu ini ya kan apa soal pendukung yang mana belok. Karena kenapa? Kalau menurut aku ya masing-masing orang kan punya ininya masing-masing ya perspektif masing-masing berdasarkan dia punya knowledge. Nah ya kita berdiri aja di pihak kita. Yang penting kita ada masalah. Oh kita kaji kalau jaksa gini boleh nggak? Kita posting tanya. Chat GPT ada. Semua kita harus perkuat juga gitu loh referensi. Nah ini bang, aku soal tadi ada urusan tadi baru balik. Ini bang mau nanya, itu kasus yang katanya abis talk show ada ribut ya, bang Mister? Iya, si Sunan katanya dipukul. Nah itu benar nggak tuh? Enggak, itu lihat tuh, Dokter Janet sudah upload Ada videonya Dokter Oh enggak Janet. ya? Janet bang, jelasin itu. Kagak, Oh. ya, drama bang, gimmick. Nah drama, makanya aku bilang kita tuh ini teman dan sayangnya memang banyak yang terpukul Oh, dengan Mister drama. Bang Terang mau naik. Oh, sorry. Padahal substansi masalahnya tuh bukan itu, ini drama semua. Nah tahu nih minggu ini sidang Kamis ini ya masih drama juga karena Doktif masih jadi saksi kan? Oh masih dia masih jadi saksi. Iya masih lanjut kan kemarin itu kan terputus karena itu mau ke rumah sakit itu kan. Tapi lanjut lagi nanti. Jadi 5 saksi yang kemarin sudah disumpah itu kan belum bersaksi di sidangnya NM. Jadi mereka masih tampil lagi itu untuk jadi saksi yang termasuk apa susternya itu kan, suster anaknya itu kan. Ya. Nah, jaksa itu sudah mulai mengarah ke TPPU, ya. Sementara kuasa hukum masih berkutat soal produk. Nih, Mundur bang. apa ya? Maksud gue gini loh. Maksud gue tuh di dalam beberapa kesempatan Pak Mini selalu mengatakan dakwaan itu adalah inti dari persidangan, ya kan? Dasar dari sebuah persidangan itu dakwaan. Iya nggak? Itu Fahmi sendiri yang bicara. Nah kalau pendukungan yang kita Mirzani kan ngapain dengerin dakwaan? Dakwaan itu opininya jaksa katanya. Lah, sementara Padahal dasarnya dasarnya itu. pengacara itu melakukan pembelaan, bikin pledoi itu dasarnya dakwaan. Jadi Gimana dakwaan, iya. Bang Ini Mister, gua dakwaan sedikit itu, banget. dakwaan yang ada itu, bentar Bang Tra, dakwaan yang ada sekarang ini, itu kan di dakwaan itu ada BAP, ada Semua, Bang, udah lengkap. itu semua itu kan ada berkas Iya. semua. Itu lupa mereka berpikir dakwaan itu kan resumenya. Setelah gue lihat video kericuhan yang ada di TV One itu sama sekali nggak ada pemukulan. Jadi di kasus ini selain kita harus punya otak yang waras, pemikiran yang waras, harus punya mata yang normal juga tuh. Serius. Terus terang aku tadi nggak sempat. Abang belum lihat nyampe rumah nih. karena Belum yang lihat di lagi. framing sama si Sunan itu di wartawan, saya dipukul rahang, saya mau ditonjok, itu video itu jelas sekali, itu hanya apa ya, pegang tangan dorong sedikit, bukan dorong kencang doang, itu hanya ingin si Sunan CSK ini kan nyamperin, hampir dekat kan tubuhnya si Bang Julius, ya kan, sama Sunan hampir dekat. Nah, pengacaranya satu lagi dari itu hanya menengahi aja, memegang tangannya. Nah, di situ si Sunan langsung berontak, apa kamu? Nah, sama sekali tidak ada pemukulan. Aduh, sumpah ini, astagfirullahaladzim, ini kasus apa sih, ya Allah. Kalau aku lihat, Drama bro. Drama sekali. kalau aku lihat ban batik yang kuning itu cuma melerai doang gitu kan. Kan memang cuma melerai itu, karena Iya. kan dari awal sudah panas kan, memang sudah diancang-ancang, baru dia kayak Malu dia. patenteng-patenteng gitu, menyamparin gitu. Sunan jadi badut, serius, badut parah. Jadi gini, manuver Sunan juga kita harus baca gini. Sunan ini kan sebenarnya bukan pihak yang berperkara loh. Betul. Dia mewakili klien, saksi. Betul. Tapi dia mau masuk lebih dalam. Padahal dia tuh sebenarnya kan dia hanya mewakili saksi, nggak berperkara dia. Iya. Kan hanya dia kan kliennya Dokter Oki. Terus
berikutnya jadi kliennya Samira, tapi Samira itu kan sebenarnya tim pengacaranya itu kan ada. Samira itu Kursunan masuk hanya karena bluffing, ada apa ancaman-ancaman, ada apa ini kemungkinan rusuh. Nah, dia mau tampil karena selama ini Sunan itu kan mencitrakan diri sebagai pengacara yang inilah ya agak-agak Koboi. sok-sok gitulah. Sebenarnya itu jadi kepentingan juga itu sebenarnya. Dia nggak ada, dia tuh tidak masuk dalam perkara inti yang masalah yang sedang terjadi ini. Dia hanya berusaha supaya Oki itu bebas dari kemungkinan terjerat ini aja. Tapi kan Oki kan saat ini dalam perkara Nikita Mirjani ini kan Oki belum nggak ada. Oki kan bukan pihak yang dituduh langsung gitu kan. Yang berperkara kan Nikita Mirjani dengan jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingannya RG. Jadi Sunan hanya untuk tampil, itu biasa itulah manuver-manuver sama seperti teman-teman pengacara lain gitu kan. Makanya kalau sama pengacara, kalau kita punya ini kita kritik, karena berharap pengacara mengkritik pengacara nggak mungkin, mereka punya kode etik. Itu. Bang Mr. Blind, malam Bang Andre semuanya. Pentul. Aku mau ikut komentarin apa kata tadi Bang Terang. Aku sampai nonton berkali-kali, itu betul tidak ada tuh ya, Mbak. pengumpulan. Itu di mana ya? Bisa lihat di mana ya? Dokter Janet buktinya. Di dokter di Janet ada. Dokter Janet ya. Oh nanti. Iya, jadi Aku baru nyampe kan dulu dokter apa Mr. Z itu live, terus aku baca komen di bawah, kan aku di bawah baca komen ada pemukulan, aku cari tahu sampai ke TikTok nggak ada pemukul, nggak ada berita pemukulan, yang ada si SK-nya lagi, ya itulah lagi bluffing di luar di gedung di parkiran itulah. Terus sampai aku cari ke IG, oh ini ternyata, dan aku perhatiin betul-betul mana ada pemukulannya sih. Ya Allah, gila, stres benar-benar tuh orang membuat berita hebohnya, apalagi si siapa tuh yang jualan TikTok itu, jualan tas di TikTok. Emma Waroka. Emma Waroka itu Mr. Blind itu gila loh, itu fix banget, dia provokator. Yes, setuju. Di video itu dia ngomong, kok ada kok ininya, nanti ada CCTV-nya. Astaga, terus di luar pun Bang Terang, yang aku lagi nonton live di TikTok itu, dia bilang, jadi lo gimana sih Barbie, lo mau ke pro kanan apa pro kiri? Kan udah gue bilang ini nih, gila ya, benar-benar si Emma baru kokok, umur doang banyak, tapi umur doang yang bangganya umur bener banyak. Bener gak tuh Barbie katanya berdarah tuh? Ya, nah ini dia lagi framingnya Bang Andre. Dia itu katanya di belakangnya SK. Sunan. Terus itu iya di belakangnya SK. Lalu komentar tuh pada bilang, "Lu di belakang SK di mana?" Sampai aku cariin itu di video itu. Dia di belakang SK di mana, yang ada KFS yang aku lihat itu lagi megang punggungnya si SK, mengelus gitu untuk mungkin bilang udah gitu kali ya, maksudnya gitu, biasa lah ya gitu kan. FS kan sama Sunan kan temuan tuh, bersahabat. Ya, nah aku lihat itu tangannya, kalau Bang Terang lihat itu ada tuh. Soalnya aku tahu bajunya KFS itu kan baju warna coklat, dia pakai rambutnya dikuncir. Aku tahu banget itu tangannya. Dia lagi megang punggungnya ngelus punggungnya si SK itu untuk menyudahi itu mungkin maksudnya. Tapi nggak ada yang namanya si Barbie, nggak ada. Cuman framingnya adalah si Barbie yang buat framing lagi, mungkin dari si Barokokok mungkin ya. Sorry ya Barokokok, gue nggak respect banget. Dia bilang, gue ada di belakangnya Bang Emma Barokokok. Oh. Dia bilang gitu bahwa karena saya ada di belakangnya Bang Sun, di belakang Bang Sun, orang Bang Sunan muter-muter dari nyamperin Bang Julianus, terus ke belakang ngejar, terus ke depan lagi, nggak ada itu namanya si Barbie. Tuh, jaraknya si Barbie dengan Emma Waroka tuh jauh loh dari Bang Sunan. Itu di videonya Dokter Janet tuh jelas sekali. Itu jaraknya jauh banget dengan titik kejadian yang dikatakan kalau Bang Sunan dipukul tuh, itu jauh banget loh jarak antara Emma Waroka dengan Bang Sunan. Jadi itu nggak masuk akal kalau Emma Waroka bilang dia melihat. Karena di videonya ini saya nonton berkali-kali, itu memang benar tidak ada terjadi pemukulan. Ya, dan saat Bang si SK itu nyamperin Bang Bang Julianus, si Barokokok tuh dengan langsung standby, langsung handphone kamera.
langsung maju ke depan kamera tuh langsung itu dia nggak tahu live nggak tahu buat video. Tidak ada itu yang namanya si Barbie. Nah, kita nggak tahu tuh gimana ceritanya si Barbie sampai kakinya keinjak lah atau whatever lah kakinya berdarah-darah itu. Tapi di framingnya seperti itu karena kejadian itu. Ih, astaga itu luar biasa itu. Gila, benar-benar. Dia lihat aja besok mereka akan berbicara apa lagi. Tapi tadi aku sempat dengar sedikit kan ada dokter ya, dokter itu Andreas masuk ngasih penjelasan. Dan itu pun ya benar Bang Mr. Brian, aku cari lagi tuh beritanya mengenai temennya si itu ya, Bang Andreas ketika udah di luar ternyata masih ditarik sama si Sunan untuk apa namanya diwawancara. Kamu disuruh sama siapa? Itu benar ada tuh di IG. Ya, betul, Kamu ada, disuruh sama siapa? Dokter Andreas itu siapa? Ada undangannya atau enggak? Itu dapat undangan resmi atau enggak? Itu. Ya, ini loh. Bersyukurlah kita masih dikasih otak waras ya, teman-teman ya. Kita ucapkan syukur alhamdulillah gitu ya. Atau kita masih dikasih otak waras lah untuk melihat sosok atau kasus mana benar mana tidak gitu loh. Ya gue cuman bisa mengucapkan alhamdulillah lah masih dikasih otak waras. Parah. Ada laporan polisi nggak? Bang Terang. Langsung dia langsung lapor polisi ke Polres Jaksel. Aduh, katanya drama. Astaga, ada aja drama. Dan Bang Terang, kalau tadi Bang Terang lihat tuh si Emma baru kokok live ada si Dokpeng masuk. Ditanya lah sama si Dokpeng. Udah ngeliat? Iya, itu siapa? Oh, itu yang pakai baju kotak-kotak pakai kacamata. Terus langsung di ini sama si Dokpeng bawa. Oh, itu pengacaranya Dokter Andreas. Begitu beritanya tuh ada tuh si baru kokok live. Aku ngeliat tadi. Makanya di framing lagi tuh yang tadi yang kata Dokter Andreas bahwa temennya itu yang sampai tanda tangan tuh Bang Mister, si Doktif itu menyatakan bahwa itu adalah pengacaranya Dokter Andreas. Tapi sayang Dokter Andreas sudah turun, padahal aku pengen nanyain tuh tadi benar apa enggak. Atau nggak tahu tadi udah dijelasin belum sama dokter. Gitu. Ya, luar biasa mereka membuat blunder ini. Kenapa sih tidak meluruskan aja sih gitu, yang lurus-lurus aja ya. Mana bisa. Itu Karena tujuan mereka hidup dari situ. Mereka tuh gini loh, mereka tuh pengen ya setiap momen itu mereka harus punya gimmick, punya drama untuk menciptakan framing di media sosial. Itu ada engagementnya semua. Jadi gini loh, makanya aku bilang tadi ya, nggak ada yang benar-benar tulus mendukung Nikita Mirzani, itu nggak ada. Semuanya manfaatin, mau siapapun. Termasuk yang pendukung-pendukung yang bebel-bebel itu. Secara narasi, secara argumentasi mereka nggak ada, tapi mereka selalu mengatakan garis keras ya, tujuannya cuma apa sih? Engagement jualan, nambah followers, itu doang. Enggak nambah lagi. Kalau yang influencer itu ya udah jelas lah jualan. Keranjang kuning. Tadi baru kokok live nggak di TV itu? Pusat live sampai pulang juga live dia. Keranjang kuning ada nggak? Cuman emang kacau sih Warokok itu bener. Provokatornya fix tuh orang itu. Kelihatan banget orang bener. udah nggak lurus, nggak sehat itu akal pikirannya Barokokok itu. Swear, itu yang kejadian tadi itu benar-benar dia provokator banget. Dan tadi Dokter Andreas jelasin juga kan, ketika di dalam masih ketemu sama Dokter Andreas, ditanya masih baik kan si SK-nya kan, ini siapa teman kamu, ya segala macam. Sudah keluar berubah lagi. Itu kayak orang punya dua kepribadian loh nggak, tiba-tiba itu sama aja dia tuh. Tahu, dia tahu angle-angle mana yang bisa diopini. Dia pengalaman.
udahlah, kita masih punya otak waras, masih mencari mana kebenaran. Itu benar, engagement supaya mereka jadi tetap masuk dalam TikTok punya apa tuh Bang? Kalau untuk supaya bisa running terus algoritma TikTok itu memudahkan mereka untuk jualan, kan yang kuningnya bisa cepat. Itu tujuannya. Jadi jangan terlalu percaya drama-drama itu. Mau drama kayak apapun tidak akan meruntuhkan tuntutan jaksa terkait kasusnya NM. Ya. Betul, tadi gue udah Itu bilang. drama-drama pinggir. Even ada pemukulan pun, ya bodoh amat. Udah nggak ada kaitan sama kasus yang ada di sidang. Biarin aja Pak, mereka bahas itu. Terus sidang memangnya sidang nanti mau bahas itu? Nggak ada. Makanya ya, Malah diperketat sidangnya. gue tuh bersyukur banget ya dalam kasus ini ya. Kita tuh ketemu dengan orang-orang yang bisa menjelaskan sesuai dengan kompetensinya. Ya, benar. Kayak misalkan kasus kayak begini, ya kan tadi tuh. Kan di framing tuh itu suruhannya Dokter Andreas itu. Iya, seperti itu ininya tadi. itu. Aku dengar sebentar. Suruhannya Dokter Ternyata Andreas. gimana Bang? Kita klarifikasi dong. Kita panggil Dokter Andreas ke sini. Nah, Bahkan Fitri Salhuteru datang ke sini. nah. Kita tanya. Sampai gua nanya langsung. Karena Fitri Salhuteru dibilang dalang dari semua ini kan. Gua tanya Bang. Kak Fitri, ini mewakilin pertanyaan menggelitik nih. Bener nggak? Dijawab sama Kak Fitri Salhuteru. Nah itu yang penting. Jadi bukan berarti kita tuh mau ngapa-ngapain ya. Ngelurusin, itu ada dasarnya. Orang yang bersangkutan. Tentang kosmetik, tentang skincare. Ada Dokter Janet, ada Dokter Andreas. Kita mintain tuh keterangannya. Dok, menurut dokter begini gimana dok? Dok, kalau begini bagaimana? Jadi argumentasi kita pun ada. Orangnya ada. Kita bandingin deh sama komal mereka. Dalam hal skincare aja, siapa narasumber mereka? Dokpeng. Ayo, gue mau tanya. Dokpeng aja, ya. Produknya dia bermasalah. Dokter Janet ada nggak produknya bermasalah? Nggak ada. Dokter Andreas ada nggak? Nggak ada. Berarti sesuai kompetensinya sebagai pelaku usaha skincare. Bener dong kita minta informasi dari mereka. Nah kalau lu pakai acuan Dokpeng udah diumumin BPOM tuh. Amira Derm bermasalah. Udah jelas keterangannya di situ. Gitu teman-teman, kalau mau melihat segala sesuatu itu bisa terang benderang, pilihlah narasumber yang kredibel. Ini kasus kayak begini nih, udah jelas sih. Dokter Andreasnya kita minta klarifikasinya. 2 malam yang lalu, Bang Julianus Sembiring kan naik juga komalnya Raffi kemarin malam. Oh ada ya? Ada. Jadi aku lihat Bang ya, di kubu sebelah itu kan ada juga tuh lawyer-lawyer yang kayak maksudnya kayak masuk akal itu cuman RD loh kayaknya kalau nggak salah ya. Kalau praktisi Jadi gini, Bang, Bang, kalau kalau praktisi aku- bebas-bebas aja Bang. Jadi kayak tadi kan, kalau kita udah ngerti Bang, kalau RD kan ya kita maklum aja lah, kita udah tahu, kita udah tracking dia juga kan, udah lama sama-sama juga kan. Jadi kalau dia ini bluffnya, dia punya kepentingan juga, cuman kan dia membungkus secara rapi gitu loh. Ya udah, jadi kalaupun sekarang dia kayaknya agak bela-bela, itu kepentingannya apa Bang? Kepentingannya merangkul banyak. Ya yang seperti dia udah cerita ke kita, Iya ngerti Bang. bikin Kita grup kita sebagai netizen Bang yang jiwa-jiwa marketing juga kan tahu lah seperti itu. Benar lah itu tuh Bang, ngerti udah. Gak bisa, gak perlu kita detail lagi. PH itu Kalau kan, ngerti marketing udah dapat. lagi PH itu kan menjual jasa toh.
Iya, dia nggak bisa iklan kan, Bang? Ya, betul. Tapi RD lo maksudnya keren lo, maksudnya kayak dia berpihak sana, tapi maksudnya di sini juga nggak terlalu kayak gimana gitu kan. Iya, dia Jadi tergantung tempat, Bang. Tahu marketingnya bagus gitu suara kan. semua ketika dia nyeleneh bisa dihantam di sini gitu loh. Iya, dia agak-agak setengah-setengah. Dan gini, Bang, ini kan kita lihat kan pengusaha skincare ini kan yang kita dengar nih kan yang banyak yang yang udah punya nama nih, yang sekarang lagi ada persoalan ini. Tapi kan di luar itu kan banyak pengusaha skincare lain, Bang. Iya kan? Ya, yang di luar yang sekarang yang nama-nama yang udah disebut ini kan ada juga pengusaha-pengusaha. Ya, setidaknya kan mereka store muka dulu lah supaya tahu, oh iya nih kalau ada apa-apa bisa konsultasi ke sini ke situ. Ya begitulah, Bang. Udahlah, marketing. Semakin Bang Pak Ardi tadi bilang tuh bener tuh. Iya betul Bang. Udahlah, semakin marketing. vokal, semakin jadi referensi kan. Iya. Siapa tahu ada yang mantau kebetulan lewat kan. Nah, iya. Jadi dulu Rasman Nasution itu pegang banyak pengusaha-pengusaha skincare yang bermasalah, yang bukan bermasalah, pengusaha-pengusaha skincare yang sekarang nih, yang rame-rame ini. Tapi kan setelah ada kasus dengan Dr. Richard tuh akhirnya dia banyak diberhentiin. Artinya peluang untuk pengusaha-pengusaha skincare lain kan ada juga. Itu yang disasar. Cuman caranya dibungkus dengan cara yang bagaimana, marketingnya mereka. Ya kita masih maklum-maklum aja dah. Jadi kalau Mbak Ardi bilang ada orang marketing, ya udahlah, udah ngerti udah ada caranya. Kita ini bukan baru dalam kasus ini aja main yang beginian. Tapi iya, aku terus terang aja nggak simpatik tuh sama Fahmi itu manuver. Itu nggak bisa, itu agak lain memang. Tadi ngomong tadi ya di talk show kan hakim tidak menolak, tapi hakim memberikan waktu, bukan waktu. Ya kalau lu tahu gitu, ngapain lu nggak bisa nasihati klien ya kan? Iya kan? Itu kan memang agak lain memang. Jadi dia tuh sudah marketing, dia udah ini aja tuh drama, cipta drama, karena nggak mampu patahin konstruksi hukum yang dibangun jaksa dan pengacara-pengacara. Mereka nggak akan berani mengkritik bukan secara langsung karena ada kode etiknya mereka, gitu loh Bang. Kita mah nggak ada kepentingan. Malah seolah-olah dibalik untuk ke pengacaranya Dr. Resi yang katakan Makanya Bang ya, perhatikan Bang, Oto Hasibuan, Adnan Buyung Nasution, Oce Kaligis tuh tarifnya gila-gilaan Bang. Karena mereka beneran membela, bukan entertain. Mereka nggak butuh tuh gimmick-gimmick kayak begitu. Mereka bener-bener pembelaannya bener-bener substansi hukum, makanya bayarannya ngeri. Ya kita diperlihatkan lah, selama ini kita taunya ya pengacara-pengacara yang ada di TV itu wah hebat-hebat gitu kan, gitu. Jadi kita diperlihatkan gitu. Nah betul Bang, jadi kita ini termasuk aku nih yang netizen yang bukan orang hukum ya, aku bisa melihat siapa nih yang berkompeten lah seperti itu. Ya kalau masih cari gimmick, kalau masih cari engagement, punya kasus untuk beriklan, sulit Bang. Abang tahu Roni Talapesi kan? Tahu. Acaranya Richard Eliezer. Iya. Nggak main gimmick-gimmick Bang. Iya, dia substansi terus. Substansi hukum dia kejar. Selesai Bang. Saya lihat yang bagus juga Deolipa Bang. Deolipa ya tuh lumayan. good juga tuh. Emang kadang-kadang nyeleneh juga Deolipa. Ya, tapi kajian hukumnya dia oke lah menurut saya. Kan sempat pegang Richard Eliezer juga dia. Iya. Cuman berapa nggak lama ganti lagi. Nah sebelum Roni Talapesi. Dia pertama kan? Bukan Deolipa itu? Yang pertama kan dari Sambo. Yang pertama dari Sambo. Habis itu Deolipa, habis itu baru Roni Talapesi. Ya zaman Deolipa itu yang si ini bocor ini tuh. Iya. Cuma kan ya kan harus
ya kepentingan penyidikan ada lah di situ. Karena Deolipa juga kan masuknya waktu itu dari Kamnek juga kan. Iya, merah putih kan dia. Iya. Tapi ininya dia kajian hukumnya masih bagus bang menurut aku Deolipa. Cuma memang dia orangnya bukan tipikal orang yang dandy gitu kan, nyeleneh gitu loh. Iya. Cuman ya dia kan lulusan UI tuh, Deolipa tuh. Nah gini bang, aku ada pertanyaan bang. Sebagai seorang pengacara bang, atau PH gitu ya, gimana sih apa ya, pihak apa bagaimana sih menghadapi ketika kita punya klien yang kita kan apa pihak, tapi sebenarnya permasalahan dari apa namanya yang terdakwa ini kan atau yang kita bela ini kan mungkin kita sudah tahu bahwa dia bersalah. Itu bagaimana cara menghadapinya? Pengacara Gimana, itu Bang? pembelaan itu metodenya cuma dua bang. Yang pertama membantah unsur, yang kedua menghadirkan alibi. Iya. Cuman itu doang bang. Dasarnya dari dakwaan. Dakwaan itu kan pasalnya ada unsurnya. Unsurnya itulah yang dibantah. Contoh, misalkan menguntungkan diri sendiri, dia harus bantah tuh. Nggak ada yang diuntungkan dalam hal ini. Dia akan membuktikan. Nah, lalu kemudian mengancam. Dia harus buktikan tuh tidak ada ancaman di dalam peristiwa ini. Kemudian memaksa menyerahkan sebagian atau seluruhnya harta. Itu dia harus bantah juga. Kalau memang itu tidak bisa dibantah, dia harus hadirkan alibi. Oh, uang itu karena ini loh. Oh, uang itu karena ini. Itu harus dia buktikan, dia susun nanti tuh. Cuman itu aja bang, caranya. Kalau kuasa hukum itu menghadap pembelaan. Ngerti. Kalau memang tidak bisa dua cara itu, maka mencari alasan pemaaf. Contohnya, kayak Eliezer itu, ya kan? Iya. Eksekutor. Uji balistik dia salah, ya kan? Pistol betul miliknya dia. Nggak ada celah untuk dia mengatakan bukan dia pelaku penembakan. Tapi Roni Talapesi mengatakan, ya, alasan pemaafnya adalah dia sedang menjalankan perintah dari atasannya dengan jenjang yang terlalu tinggi. Iya. Jenderal dengan barada. Secara tingkatan dihadirkan tuh. Psikologi forensik dihadirkan, ya kan? Psikologi kesehatan dihadirkan. Untuk mengatakan itu. Dan yang terakhir dia cari alasan pemaafnya bahwa di depan majelis hakim Eliezer bersimpuh minta maaf. Bersujud ya. Iya, dan itu Keluarga menjadi korban. poin penting. Betul bang, betul. Artinya si korban telah memaafkan. Iya. Udah selesai perkaranya bang. Kalau memang Maafnya sudah dapat. tidak, iya alasan pemaafnya dapat, clear. Karena untuk membantah unsur tidak bisa, ya kan? Menghadirkan alibi juga nggak bisa. Maka mencari alasan pemaaf, bukan alasan pembenar ya, pemaaf. Karena Akhirnya. Eliezer menembak juga kan. Oh ya pasti, uji balistiknya Iya, udah iya. ada, ya kan? Betul kan? Itu luar biasa tuh pembelaannya. Aku ikutin juga itu dulu bang. Wah aku waktu dia bersimpuh tuh nangis juga. Iya sama bang. Iya, dan bisa dibilang itu pengacaranya cukup sukses ya kan? Iya. Bukan Iya. cukup lagi kak, sukses lah Substansi, itu. substansi dia. Dia Betul. substansi. Loh, Makanya- dibandingkan dengan yang satu lagi tuh. Kuat Ma'ruf kan sipil, ada lagi satu Ya. polisi tuh yang satunya. Siapa Oh, sih? yang Sersan Mayor tuh. Itu. Yang apa? Barada tuh. Bribda, Apa? Iya. Brigadir. brigadir ya. Nah, itu 9 tahun
vonisnya. Iya. Padahal nggak nembak, nggak nembak. menyentuh, nggak ngapa-ngapain. Kena 9 tahun. Padahal mereka bisa lolos tuh kalau misalnya dipegang sama si itu. Iya. Cuman yang mereka pengacaranya sama Sambo, jadi susah. Itulah tadi pertanyaan aku Bang. Maksudnya si Pak Roni aja ini memegang kasusnya apa namanya Eliezer ini sudah jelas-jelas bahwa dia eksekutor. Itu di Eksekutor loh. jangan Iya, itu nggak ada bisa. yang kayak gimana-gimana. Iya, bisa Be- lolos loh. Iya beda 1 sama tahun yang ya. beda 1,6 sama 1 tahun 6 bulan. NM ini. NM udah drama. Iya maksudnya Aduh. Kasihan NM ya loh sebenarnya tuh. NM-nya akhirnya kan tetap tidak terkontrol. takutnya Tingkahnya kan. takutnya gini Bang. NM nanti bilangnya kayak gini lah. Aku nggak ngajarin aku masalah pemutaran PSSI itu lo nggak bisa. Dibalikin PH-nya gimana dong? Ya ndak ada juga. Flash di situ ndak ada ndak ada korelasinya dengan perkara yang sedang dijalankan, Bang. Oh, ini juga benar ya, Bang. Ini Hasto juga bebas. Dia pengacaranya Hasto juga ya, si Roni itu ya. Iya. Hmm, Kan memang orang PDIP. iya. Jadi makanya Bang, kalau kita pokoknya begini, ada masalah, ada apa ini aja kita baca perkuat referensi. Oh ternyata aturan kayak pakai rompi dan itu kan sudah ada tuh aturan tata tertibnya, apa perjaknya, peraturan kejaksaannya kan ada semua. Terus kan. ada lagi yang bilang, Jadi kalau bilang begini, Bang. Pakaikan rompi atau borgol itu kan di luar ruang sidang. nah, itu kan lucu tuh. Orang selama ini yang fakta yang terjadi, NM tuh dipakein sidang, pakein borgol sama baju di dalam persidangan kok. Kan lihat dari sidang-sidang yang sudah terjadi sebelum peristiwa itu. Itu Baru kali bahasanya itu Pak aja. Yamin di sebelah, Bang. Bahasanya Begini, Pak Bang. Yamin. Begini, Bang ya. Iya Pak Yamin. Begini, Bang. Pak Yamin itu Bang, kalau aku nilai dia punya knowledge-nya bagus, cuma mungkin tidak dalam konteks penerapannya. Jadi teori mengkaitkan dengan dasar apa asas-asas ini, tapi kan dalam penerapannya tuh yang mau mengerti dia, yang bisa mengerti dia juga ya orang-orang yang harus belajar hukum dulu tuh. Dia ceritanya Nggak- dosen S2, Bang. Jadi begini, Iya, Bang nggak. ya. Jadi beda ininya, beda sama Mr. G. Mr. G lebih taktis, lebih ini loh, kita gampang cerna. Kalaupun tulisannya memang di seperti itu, ya, memakaikan rompi dan borgol itu harus di ruang sidang. Kalaupun ya, tulisannya seperti itu, pasti ada penjelasannya, Bang. Petugas dalam mana melaksanakan tugasnya itu diberikan diskresi untuk bisa menilai. Kalau seandainya dia ngamuk-ngamuk di ruang sidang, apa nggak perlu diborgol? Masa dibiarin? Baru dibawa keluar dulu, baru diborgol? Nggak bisa, Bang. Jadi dalam melaksanakan tugas, ya, petugas ini juga punya penilaian. Mana yang harus dipakaikan di sana, mana yang dipakaikan di sini, itu ada. Kalau petugas merasa dan dirasa perlu untuk memborgol pada saat masih di ruang sidang, ya nggak ada larangannya juga. Ingat, Bang ya, peraturan itu selama belum dilarang berarti boleh. Betul, Bang. Itu aja. Nah sekarang ada nggak larangannya memakaikan rompi atau memborgol itu di dalam ruang sidang? Kalau nggak ada larangannya berarti boleh. Iya kan tadi si Gayus Lumun bilang tadi kan. Tadi kan apa Gayus Lumun bilang tadi kan. Memang karena nggak ada aturannya dalam tapi bahwa protap ada SOP pengamanan oleh terdakwa oleh jaksa itu ada SOP-nya. Oh iya. Iya. Malah tadi si siapa Bang Sembiring tuh bilang ada undang-undangnya tadi, undang-undang apa tadi itu kan. Makanya Ya. itulah, Bang. Jadi gini, kalau saya lihat tadi ya, si
jaksa pengacara Fahmi itu berbicara tidak ada landasan hukumnya. Kalau si pengacaranya RG tadi itu ada landasan hukum, dia setiap berbicara ada landasan hukumnya. Padahal pengacara loh. Pengacara kan ngomongnya itu kan sudah harus kayak hukumnya harus ada, dasar hukumnya harus ada. Ini kan soal rasa aja yang dibicarakan oleh Fahmi. Ya menurut rasa dia ya begini, ya kan nggak begitu juga lah orang pengacara kok ngomongnya gitu. Yang membuatku Edukatif. sampai saat ini Bang ya, masih merasa nggak masuk akal itu. 2 hari yang lalu, Fahmi Bahmid itu masih bicara tentang 369 itu, dakwaan Nikita Mirzani ini tentang pencemaran. Itu kan ngaco. Itu 2 hari yang lalu ya, di TV One dia bicara itu. Dia bilang bahwasanya Nikita Mirzani itu tidak pernah didakwa dengan dakwaan pemerasan, tapi dakwaannya adalah dakwaan pencemaran. Ini aja dia salah menerjemahkan isi dakwaan, udah keliru pembelaannya Bang. Ya iya. Dari situ aja kita udah ngelihat. Bang, itu teori dasar Bang. 368, 369 itu teori dasar di hukum semester awal itu. Itu orang mahasiswa ditanya aja udah tahu itu pasal pemerasan. Cuman alatnya beda, satu dengan kekerasan, satu dengan itu kan pencemaran. Tapi poinnya adalah pemerasan. Gini Bang ya, Cuman Fahmi aja bikin penemuan hukum baru. apakah garam itu harus berbentuk bubuk? Enggak bang. Nah, kan nggak mesti. Yang penting rasanya asin, ya kan? Rasanya Bisa digunakan untuk bahan makanan. Itu kan unsur namanya. Jadi kalau unsurnya sudah terpenuhi Bang, nggak usah berdebat lagi. Oh itu bukan garam karena itu bukan bubuk. Sama ketika kita Sekarang melihat aja, pasal. Bang Mister, sekarang aja yang soal rekaman sama penyadapan aja jadi ini. Itu kan, aduh, masa nggak bisa rekaman dan penyadapan? Astaga, tapi ya udahlah, memang dibunga-bungain ya. Makanya saya bilang begini Bang, dengan dua alat bukti aja sudah bisa mempidanakan kan. Nah sekarang waktu LP-nya siapa namanya, Nikita Mirzani itu, buktinya ada berapa yang disertakan? Apakah cuman bukti rekaman itu aja? kan ada uang juga. Kan ada bukti transfer, ada keterangan saksi, ada bukti percakapan chat, ada bukti percakapan rekaman. Udah banyak. Anggaplah rekaman itu nggak ada Bang ya. Anggaplah rekaman itu nggak ada. Dengan hanya bukti chat sama bukti transfer aja, bisa nggak mempidanakan Nikita Mirzani? Tetap memenuhi bang. Ya makanya. Kecuali dia mau menggugat seluruh bukti itu, dia katakan itu tidak sah. Tapi tempatnya di Perapit. Bukan setelah P21 atau setelah penetapan tersangka. Harusnya Pak Fahmi ini dia pakai pola merendah aja ya bang ya. Keras boleh Bang, keras boleh. Nggak bisa. Tapi terukur gitu. Iya. Misalkan nih baru dilapor, Padahal apa dokter, pasalnya? bukan tidak dokter. Dokter ya dia tuh. Dokter. Misal nih ya, Dokter, kan? pernah aku bahas sama Dokter Z juga. Ketika pertama didakwa 368, penetapan tersangka itu mencantumkan pasal Bang. Ketika dia melihat ada pasal 368, harusnya dia tanya ke kliennya, kamu udah ngancam? Nggak ada. Kamu udah bawa senjata? Nggak ada. Gugat Perapit langsung. Salah Perapit. penerapan pasal. Iya. Mau bilang apa? Ini kalau RD Lau juga bilang benar. Ini salah dari awal. Iyalah. Nah, harusnya kalau udah Perapit kan udah mau kesini dia tuh gak ada upaya hukum apapun. Tunggu nanti di persidangan akan dibuka di persidangan. Baru bingung begitu udah konstruksi hukumnya udah kuat, bingung dia mau pakai jurus apa dia kan.
coba main di perdata, cabut sendiri, kan lucu. Ada Jadi yang ini bilang semua ini menurut saya ini karena PH-nya tuh bikin drama aja, dan kasihannya teman-teman ini percaya yang rugi itu si ini kita itu sebenarnya. Karena kan bang, dia mau ini bang, mau membongkar, pokoknya membongkar-bongkar lah. Sampai Tapi sekarang kita lihat bongkar apa yang dibongkar kan nggak ada bang, cuma bicara maksud- produk-produk aja kan. kasusnya kan beda. Kasusnya beda. Kalau misalkan mau bongkar niaga skincare kan laporin dulu lah. Mau BPOM keluarin sekarang, BPOM hari ini keluarin produk ini apa melanggar hukum atau apa, beda, gak ada kaitan sama kasus ini. Udah Malah kata Ini NM dulu itu katanya kasus ini mudah, tidak perlu pengacara, pakai pengacara, cukup gue saja katanya gitu. iya. Dan ini loh, kita juga harus tahu NM ini punya track record. NM ini udah bersidang itu sudah 3 kali yang kita tahu ya. Pertama kasus penganiayaan tahun 2013 2014 2015 apa nih. Sampai akhirnya sampai naik di masalah itu sampai di tingkat Mahkamah Agung. Itu dihukum inkrah. Dihukum 3 bulan apa berapa bulan tuh, 4 bulan. Dia habis itu sidang di Serang, PN Serang. Dan sekarang jadi dia udah tahu juga sistem persidangan itu, ya kan, plus minusnya. Jadi ya jangan dilihat dia sebagai seorang ibu yang ya itu kita semua orang secara humanis kita pasti prihatin juga lah. Tetapi dia ini udah residivis berulang kali melakukan gitu loh, itu yang dilupain oleh aku heran loh sampai sekarang. Cuman ya udahlah, kalian punya persepsi masing-masing bahwa ini orang bukan orang, ini orang pernah dihukum loh dan mengulangi perbuatannya berapa kali. Kok nggak lihat itu ya? Satu lagi bang. Aku kan sempat bercanda tuh, ada yang buat video itu yang setelah dikirim 4M itu dia kan ada live tuh sama ini lagi makeup kalau nggak salah. 4M-nya udah habis. Iya. Tahu gitu aku suruh mail deh 30M. Minta 30M, bener. Ada 30M. ada VT-nya ada. Aku komen, ini bisa nggak ya diputar di persidangan? Ternaknya ngamuk di bawah. Waduh, ya kita nih prihatin sebenarnya lihat nih. Dan ini ada Aku turun dulu bang ya, di sini udah jam 3.27. Siap-siap Oke bang. bang. Assalamualaikum. Sama Waalaikumsalam bang. Jadi ada juga satu sisi bang ya. Ini kan sidang ini sudah dilihat di luar negeri. Alah, emang orang luar negeri lihat orang yang ngerti bahasa Indonesia. Paling yang bicara itu ya orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Emangnya orang-orang di luar negeri ada perhatikan kita, mereka ngerti. Orang hukum antar negara aja beda-beda sistem hukumnya. Ngerti apa mereka? Ya paling itu orang Indonesia yang tinggal di luar yang negeri, bener. Ih, Ini dilihat di luar negeri. udah halu lebay. Itu kayak kemarin Lebay. Mbak Amber ya, Ember. Mbak Amber itu kan, ya itu orang Indonesia juga toh yang tinggal di orang Indonesia. Kalau bukan orang Indonesia mana peduli mereka. iyalah. Orang sistem hukum kita aja beda-beda. Kalau sistem di Amerika beda, di Inggris beda, di Kecuali- Malaysia beda, di Indonesia beda. Kecuali kasusnya menarik, misalkan pembunuhan Iya. Berantai. wah itu pasti. Ya kayak yang sekarang di Malaysia Kayak itu kan ada kopi yang kasus sianida di itu, Malaysia. nah itu jadi pembicaraan memang itu. Kopi sianida itu. Ini kasus gini ya mau. Ini kasus Nggak begini ada. kok. Ya, ini kasus tidak dibutuhkan untuk berbeda pendapat kalau gue bilang ya. Jadi kalau bilang ini jadi perhatian luar negeri, ya luar negeri itu orang Indonesia yang ada tinggal di sana, yang memang masih warga negara Indonesia, hanya sedang bekerja di luar negeri, itu aja masalahnya. Emang orang luar negeri, orang Taiwan ngerti masalah kita, orang di Hong Kong ngerti masalah kita. Kecuali mungkin Nikita Mirzani ini artis dunia
yang udah kayak Katy Perry. Nah, itu mungkin ada orang jadi perhatian. PDD Ini aja artis nggak terlalu lokal. begini beritanya. Iya, Kan? iya, betul. PDD aja PDD. mungkin segelintir PDD, orang aja iya, yang tahu. benar. Segelin. Itu orang-orang yang peduli entertainment aja ngerti kan. Yang orang-orang eksekutif yang ini apa peduli amat dah. Jadi ya gak usah lebay-lebay lah menurut saya. Yang Nggak bikin besar itu besar-besar memang masalah. penggiringan opini aja sih sebenarnya. Iya. Tapi mereka lupa juga, Bu. Makin ini banyak orang-orang yang belakangan ini yang dulu nggak peduli, mereka akhirnya coba pelajari. Mereka, oh ternyata faktanya tuh begini. Cuma kan tidak seperti kita ini karena di komal-komal ya hadir. Mereka tuh kan ya punya urusan masing-masing. Silent majority lah istilahnya. Iya, ini emak-emak lagi ngulek sambel ngeliat TikTok habis itu ikut komal langsung ngomong. Ya kebanyakan begitu. Tadi gue dengerin Komal sebelah gitu, dalam hati gue hancur, udah hancur. Kayak apa ya? Yang dia pikirin itu masalah ini tuh nggak nyambung sama sekali. Sama sekali nggak nyambung. Kalau yang pengen dapat ilmu gitu ya, diskusi, ngedengerin gitu tuh kita salut. Ini enggak, lagi goreng tempe sambil dengerin TikTok, habis itu langsung ikut komal. Langsung ngomong macam-macam. Merepet. Gila Ya nih itu orang. tadi Bang Mister, Bang Andre tadi aku nonton sama sepupu aku. Nonton tuh kan, ngapain sih ini kan lu kan pembelanya musuhnya NMI ya. Terus dia membela NM. Terus ngapain sih nonton ginian yang tadi di TV One. Akhirnya Iya. nggak bisa nih, NM tuh benar. Terus udah aku jelasin dengan apa ya, secara ini ya orang normal aja ya, aku nggak ngerti hukum atau apa, cuman aku ceritain jalur ceritanya. Ini loh, ini si Doktif, ini si NM terima duit, ini begini nih. Oh gitu, ih memang nih NM ya, langsung berubah. Iya. langsung berubah itu hanya pemikirannya. Emang nih NM mulutnya ya emang kurang ajar. Nah kan udah kebuka sekarang pikirannya baru gitu. Tuh, ya itu karena ya selama ini tuh ya tergiring opini yang apa ya, mereka tuh hanya Sentimental. betul gitu. Pahlawan. Sampai ya. Pahlawan kamu terima duit. Pahlawan keberes. Itu aja udah aneh kan, pemikiran udah aneh kan. Masa pahlawan nerima duit dari penjahat? Itu terus mereka masih menganggap pahlawan di mana gitu loh. Pahlawan berjuang terima duit. Gila lu. Iya bener-bener logical fallacy jadinya kan, kontradiktif. Fallacy. Iya, Bener. antara yang disampaikan dengan kenyataan beda. Anjay. Dan terima duitnya tuh gini loh. Yang sadisnya tuh 4M ya. 3,6 M itu dipakai sama dia tuh loh. Full untuk bayar cicilan rumah itu. 3,6 tuh uang cicilan rumah. Gila tuh. Berarti Mail itu Serakah, dapat Bang. nggak ya? Mail dapat paling ya kalaupun ya kan sisanya 600 tuh Bu. Sisanya 600 juta. Ya udah. Dari 600 juta udah tahu Mail dapat berapa. Padahal hukumannya sama aja sama NM. Bego banget ya. Terus yang gini Bang Andre ya, gue tuh sebenarnya rencananya besok sih mau bahas ini tentang Mail nih. Ini kan Iya, dakwaannya Mail itu sama. pengen nonton dia punya sidang nih bener nih. Nah, ini dakwaannya sama, ya kan? Kalau Fahmi Bahmid mengatakan ini pasal pencemaran, ya, sorry to say nih, berarti Ya, dia cuma ngebela nih kita doang. Mail dikorbanin berarti. Iya, berarti Mail kena, karena Mail tuh nggak Iya. melakukan pencemaran. Yang dia Mail selamatin yang- berarti cuma Nikita doang. Iya, betul itu. Kalau pakai argumen itu. Iya, ini mau gue bahas besok malam. Itu sidangnya si Mail itu kenapa dia di belakang ya kan? Dia yang paling
banyak sekali berhubungan. Kenapa Karena dia yang jadi terakhir di apa ya di Karena sidang karena jadi itu? sorotan dugaannya publiknya itu kan dia NM. dugaannya kan aktor intelektualnya kan NM. Oh gitu. Ya, Mail itu eksekutor. Dugaannya begitu. Walaupun ada juga dugaan ada aktor intelektual lain kan, cuman ya sekarang faktanya yang dua ini nih. Iya. Tapi yang menarik tuh bagusnya ya. Ternyata statusnya Oki itu gantung. SP2 HP-nya tadi belum ada. penjelasannya tuh ya. Iya, Jadi SP2 tiga yang HP-nya belum dilaporin ya, ada. tadi aku baru dengar ya. Aku dengarnya malah 2 malam yang lalu. Karena aku yang nanya sama Bang Sembiring. Nah jadi gimana tuh Bang? Ya aku bilang, Bang, maaf nih Bang ya, aku bilang. Aku pertanyakan kan. Dari dakwaan, dari yang kita lihat di sidang, keterangan maupun apa yang digali kan, keterangannya Oki ini kan, Oki ini kan aktif, ya kan? Hal yang kita tidak tahu, Bang, ternyata kan ada ada pembicaraan antara Nikita Mirzani dengan Dr. S. Ada pembicaraan antara Dr. S dengan Dr. O. Itu yang kita nggak tahu kan? Jalan dokter S sama dokter O. Oh iya. Kan kita nggak tahu. Kemarin ada terungkap juga kan? Terungkap pas waktu di sidang Samira kan? Iya. Dokter S. Nah terungkap tuh. Nah berarti dari apa yang tersaji di persidangan, apa yang tersaji di dakwaan, perannya Oki ini kan krusial, Bang, aktif. Iya, aktif banget Nah, kalau dengar. kutanyakan sama Bang Sembiring kenapa dia nggak ditersangkakan, Bang. Ternyata dijawab sama Bang Sembiring. Yang kita laporin itu Bang LP-nya 3. 2 ditersangkakan, 1 status saksi. Nah ketika kita minta SP2 HP-nya itu nggak ada, belum diberikan. Hanya Ya, penjelasan tadi dia melalui ngomong lisan. Ya, hanya penjelasan melalui lisan. Penjelasan lisan itu kan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Iya. Nah, Bang Sembiring tetap menginginkan Oki ditersangkakan. Makanya dikejar, sempat ribut sama Irwasum. Iya. Kita lihat aja tindak lanjutnya ini. Karena kata Bang Sembiring, kalau seandainya nanti vonis bersalah, itu kan jadi bukti surat. Akan dikejar lagi. Iya karena belum dikasih SP2 HP-nya tuh kan. Iya. Ya tadi dia ngomong juga di itu sidang di debat tadi. Itu sudah 2 malam yang lalu kita dengar. Makanya ngeri-ngeri sedap juga Bang Sembiring naik ke komanya Raffi. Tajam-tajam pertanyaannya katanya. Aku lakukan mumpung kesempatan, Bang. Kak Fitri aja aku tanya juga. Tadi gue dengar Kak Fitri tadi ada naik tadi, tapi aku lagi ada urusan. Ada. Udah kayak wartawan aja aku nanya-nanya. Tapi nggak apa-apa supaya ada landasan kita berargumentasi kan. Ya, artinya tuh kan A1 dari itu langsung. iya orang yang berkompeten kita minta keterangannya kan, bukan kita menduga-duga. Makanya Dan aku senang lah Bang, apa kayak ini bawa teman ada Musa ini kan, mereka aktif, mereka mendengar. Ini bagus lah untuk referensi juga kan. Kita aja masih belajar semua, masih tetap usaha. Iyalah. Nggak ada yang pinter Bang, nggak ada yang pinter, Nggak nggak ada yang ahli. Bang, Semuanya pengacara belajar. mau ini pengacaranya juga kan punya perspektif masing-masing, tergantung kepentingannya kan. Iya, Jadi intinya kita tuh semua jangan punya kesempatan untuk belajar. jangan berkecil hati gitu loh. Selama masih ada kesempatan kita bertanya dengan siapapun, kita aja bertanya juga sama yang ahli, yang kita rasa kemampuan di atas kita ya kita tanya lah. RD Lau yang sudah beracara juga kan masih kelihatan masih mencari bentuk juga dia. Makanya tadi gue komporin, gue sengaja. Ya, gue komporin dia aja nih. Cuman gue sepakat dengan terang, ketika sesuatu yang sifatnya logika dasar, ya kan, itu wajib kita perkuat, gitu loh. Kalau udah mainnya logika dasar banget. Kalau sampai bertentangan juga kan lucu Bang. Iya. Betul, ini Komal berilmu. Jadi walaupun
apa mau sampai jam berapapun semangat gitu dengarnya. Kayak kuliah hukum kita di sini. Belajar. Dapat sumber-sumbernya langsung Bu, yang dari Fitri, dari pengacaranya, ada dosen, ada dokter. Jadi kita Apalagi bisa kalau punya banyak kita yang perspektif. memang yang berhadapan dengan apa pengikut-pengikutnya secara langsung harus memang banyak-banyak referensi dari sini untuk membantah mereka. Iya. Yang penting itu Bu, kalau Ya, misalnya pilkada. ada kita udah pakai smartphone semua. Jadi kalau ada misalnya mereka bicara apa jaksa overacting, nah kita cari tuh aturan jaksa tuh kayak apa tugasnya. Terus itu untuk referensi kita. Oh ternyata kita jadi ngerti kan. Oh ternyata tugas jaksa itu apa? Tugas jaksa yang menuntut kan. Terus ada tugas lainnya mengamankan, mengawal terdakwa setelah sidang, sebelum sidang, membawa ke tahanan. Protapnya ada kan. Aduh, SOP-nya ada. Bagaimana caranya jaksa netral? Ya kita mau belajar lah, nggak apa-apa. Sampai tiap hari begadang, pokoknya sampai kelar ini apa kasusnya si Nikmir ini dipastikan masih begadang terus. Tapi begitu vonis nanti ya, vonis udah hilang berita ini. Betul itu. Kalaupun mereka nanti mau banding itu udah tertutup sidangnya. Udah silent sudah semua tuh. Udah nggak ada, udah sampai kasasi nanti tertutup semua. Udah gak ada supporternya lagi tuh. Drama-dramanya udah selesai. Tinggal terima hasil semua. Paling dramanya berantem di LP dia. Kalau Oh, iya, misalnya iya, mau iya. banding begitu itu dia harus ada bukti-bukti Kak Bang Mister. Enggak, kalau banding enggak, banding kasasi enggak. Kalau PK baru ada bukti baru. Kalau peninjauan kembali. Kalau sampai banding Ya. sampai kasasi enggak ada. Udah argumentasi hukum aja Bu. Jadi ya kayak sidang sekarang nih misalnya NM dinyatakan bersalah ya misalnya ya. Kan pasti NM banding tuh. Nah pengacaranya buat lebih banyak kajian-kajian hukumnya bahwa tindakan ada pertimbangan ini, Iya, tidak ada nota pertimbangan banding. hakim. Ya itu aja. Jadi udah nggak ada perdebatan lagi Bu. Yang kayak kita nonton sekarang nih, nggak ada. Itu semua tertulis. Administratif aja. Iya. Jadi misalkan dia menemukan bahwa hakim tidak memutus tidak dengan persesuaian, Ada keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan hakim, ya, gitu kan? administratif aja Begitu. jadinya. Ada fakta yang Administrasi. diabaikan. Ilmu aja misalkan. kajian ilmunya aja. Tapi itu masa misalnya dia diputus nih misalnya 15 tahun. Kalau dia banding itu hukumannya tidak bertambah gitu atau berkurang gitu. Belum tentu. Bisa Kalau bertambah, bisa bisa berkurang, Bu. bertambah asal masih sesuai tuntutan ya. Misalkan tuntutan 20 tahun, dia divonis Iya. 15 tahun. Nah, kalau pas nanti dibanding hakim memutuskan justru menambah jadi 20 bisa. Tapi tidak boleh melebihi tuntutan. Ya, atau bisa juga dikurangi, Dikurangi bisa juga. bisa juga, Bisa juga bebas. Oh bisa bebas bisa juga. juga bebas. Bisa Bu. sampai kasasi. Nanti putusan bisa. akhirnya di Mahkamah Agung. Kalau misalnya bebas gitu, itu pihak dari dokter Reja bisa lagi menuntut gitu. Bukan jaksa yang misalkan dibanding dia bebas, ya kan? Iya. Jaksa naik lagi ke kasasi. Oh, sama kayak kasus itu ya, siapa dulu yang Makassar itu kan diponis 10 bulan. Baru Oh iya, terus jaksa ditambah ya. jadi 4 tahun. Mira tuh ya. Iya, Iya. itu jaksanya yang Tambah banding. jadi berapa tahun Bu ya? Jadi 4 tahun katanya. 4 tahun, iya. Itu banding jaksanya tuh, yang banding. pengadilan tinggi. Oh, itu Itu jaksanya yang banding. jaksanya kirain. Bukannya Mira Hayati yang banding? Ya nggak mungkin bang, 10 bulan masa dia banding.
tuntutannya aja lebih. Oh nggak tahu ya, aku nggak ikut. Tapi yang pasti di pengadilan tinggi malah diperberat hukumannya tuh. Iya. Misalkan tuntutan 4 tahun, divonis 10 bulan. Nggak mungkin terdakwanya banding. Jadi kalau Iya, kan? kasus ini Bu ya, NM ini, kalau misalnya di majelis hakim pengadilan negeri ini menyatakan bebas, otomatis itu udah pasti itu jaksa akan langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau diputus bebas ya, itu wajib, itu mereka punya hak dan kewajiban untuk harus kasasi. Apalagi sudah terang benderang, jaksa Cuman sudah langsung, percaya diri. dia nggak lewat pengadilan tinggi, langsung kalau jaksa kan langsung kasasi dia. Iya. Cuma kalau di Mahkamah Agung jaksanya NM diputus bebas, nah berarti agak susah. Nggak tahu sekarang aturan barunya bagaimana. Kalau aturan yang berlaku yang aku tahu itu jaksa nggak bisa kasasi. Jaksa bisa ngajukan PK enggak? PK, jaksa nggak bisa PK. Oh. Maksud jaksa nggak bisa ngajuin PK. Kalau nggak tahu, cuman aturan terbaru nih aku belum update ya kan. Kalau nggak salah kan kemarin tuh ada gugatan di MK itu minta jaksa boleh PK. Nah apakah ini bisa nggak? Aku belum tahu update terakhir ya. Kemarin tuh jaksa-jaksa sempat itu Bang. Kalau Mereka misalkan gugat hak PK-nya mereka tuh. Iya, kalau kasasi putus bebas ya inkrah berarti. Inkrah. Kalau yang berlaku yang sebelum ada perubahan misalnya ya. Ya itu berarti NM bebas, nian udah. Itu walaupun bukti-buktinya sudah sangat kuat, itu bisa juga. Bisa Bu. Kalau di ini ya, tergantung hakim semua tuh Bu. Itu kan apa namanya itu proses hukum. Jadi misalkan nih untuk menjamin keadilan ya, ketika di pengadilan tingkat pertama terdakwa merasa tidak adil, dia ngaju banding. Ya. Begitu juga jaksa sama. Karena sudah disediakan lah ininya gitu. Sarananya udah, itu udah jalur hukumnya udah disediakan. Nah bahkan terdakwa itu bisa sampai PK kan, kalau ada novum baru, ada bukti baru. PK. PK Nah, aja cuman jaksa cuma satu kemarin kali. dibatasi nggak bisa PK, cuman nggak tahu ya, aku nanti mau baca deh. Apa jaksa udah boleh PK boleh mah? Kemarin mereka gugat di MK tuh. Terdakwa juga kan bisa PK lebih dari satu kali kan? Bisa. Tapi nggak tahu batasnya berapa. Iya. Lebih dari satu kali boleh. Tapi kalau untuk dalam kasus ini kecil kemungkinannya. Ya kalau kasus ini kayaknya, dan yang memberatkan dia ada banyak juga ya pola-pola tingkah. Jadi selama sidang, selama itu kan jadi pertimbangan hakim juga. Iya, kalaupun mereka mau bilang bebas rasanya nggak mungkin. Karena sudah ada yang memberatkan. Nah, Bang RP itu tadi malam di Mr. G itu udah hitung-hitungan ini, kalau nggak salah dia tinggal berapa hari ya masanya tuh ya, karena 60 hari kalau nggak salah di ini ya. Loh, tapi kan pengadilan bisa mengajukan Menambah penambahan. volume Iya. sidang. Jadi 1 minggu bisa, ini kan sekarang 1 minggu 1 kali, bisa 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali bisa. Enggak, maksudnya kalaupun misalkan nanti sudah 60 hari kan Bang. Nah, pengadilan itu masih bisa minta penambahan Bang. Ya itu ya, aku makanya coba nanti kita Kata pelajari itu. Kata Bang siapa? Bang Dul. Itu minta lagi ke bisa. pengadilan tinggi, jatah pengadilan tinggi. Jatah pengadilan dipakai ya. Iya. Cuman kurasa Karena belum ada presiden sidang itu melewati hari sehingga membebaskan terdakwa secara hukum. Kalau dalam tingkat penyidikan ada kasusnya. Aku udah beberapa kali lihat ada kasus begitu. Jadi masa tahanannya melewati itu kan. Iya, 120 kan. Itu pernah tuh aku dengar tuh di Rutan dulu tuh sempat
bebas demi hukum tuh. Iya, Dibebaskan tapi tuntutan tetap jalan iya, status tetap. sampai pengadilan. Mm. Status tahanannya dilepas Cuman hanya tahanannya aja dilepas, tapi statusnya tersangka tetap. tetap. Nah, Berarti itu bisa pulang ke rumah. Bisa, bebas demi hukum. bisa Bu. Tapi cuma di pengadilan belum pernah ada kasus kayak begitu. Melewati batas waktu penahanan tuh belum pernah terjadi di pengadilan. Selalu sebelum hari H batas akhirnya tuh pasti udah putusan di pengadilan ya. Bang Mr. Blind mau nanya deh, kalau misalnya tadi terdakwa bisa PK dengan bukti-bukti yang baru, berarti buktinya itu harus di ini dulu, di apa sih kayak itu tuh barang buktinya itu harus dicek dulu ke itu pihak polisi gitu. Dan nanti menghadirkan saksi ahli kan. Kalau Itu di sidang ulang tuh Bu. di sidang ulang. Di sidang ulang kayak kasus Cirebon kemarin tuh Bu. Ya, tapi pihak jaksa sudah tidak menghadirkan lagi. Sudah tidak menghadirkan lagi. Jadi novumnya apa? Nah, nanti diperkuat kan. Misalkan novumnya berupa dokumen elektronik, ya ada uji forensiknya juga, dihadirkan juga saksi ahlinya. Berarti saksi-saksinya itu berarti dari pihaknya si terdakwa itu. Iya. Iya. Dan itu tidak boleh yang sudah pernah ada dalam sidang ya sebelumnya. Iya. Harus benar-benar baru. Belum pernah disidang, belum pernah dibawa di sidang. Ya, bukan fakta persidangan. Agak lama juga itu prosesnya berarti ya. Lama. Ini sampai akhir tahun nih NM masih di penjara terus Bu. Kalau kita ikut tingkatan hukum ya, proses hukum ya. Kalau misalnya banding sampai di MA, ya sampai akhir tahun masih di tahanan, belum ada putusan inkrah. Kalau sampai naik sampai karena masa 1 tahun ya di dalam ya. Bisa jadi. Bisa Bu. Nah, kalau menurutku, kalau ku kira-kira ya di atas 5 tahun NM ini kenanya. Analisaku. Bisa di atas 5 tahun ya. Kalau aku sih perkirakan gitu juga. Karena ini kan soal efek jerahnya yang jadi pertimbangan efek jerahnya itu kan. Yang beratnya itu di TPPU dia Bang. Iya makanya. Kalau 6 tahun, 3 tahun, ya tapi PPU-nya itu kan yang berat itu kan 20 tahun itu. Iya, kita anggaplah setengah-setengah. Di pemerasannya 3 tahun karena ancaman 6, anggaplah 3 tahun setengah. Ditambah dari TPPU. Iya, 3 TPPU-nya tahun ya 6 tahun. 6 tahun. Itu minimal tuh 5 tahun tuh. Aku rasa minimal tuh Bang. Iya. Aman itu sosmed. Iya, aku terus terang aja juga peduli di situ. Aku aman sosmed itu penting karena kita anak-anak kita kan Bu, generasi ini muda supaya jangan terkontaminasi hal-hal kayak gitu dah. Orang ngomong Tapi sih ngata-ngatain orang seenaknya gitu. ya, tapi sih aku masih berharap sih laporannya dokter Sembiring ke Doktif ini berjalan juga, karena Doktif itu juga salah satu apa ya sampah juga lah aku bilang di medsos. Doktif ini Bu, Sampah baru. aku awal-awal tuh senang juga, maksudnya lihat di awal ya. Tapi begitu kesini makin brutal gitu loh, menurut aku. Brutal, betul. Akhirnya habis itu aku lihat ternyata ada sangkut paut sama uang juga. Gua gak simpati. Aku waktu dia datang ke pertama kali dia datang ke Denny Sumargo, aku sudah mulai nggak senang karena tendensius, kelihatan gitu loh, tendensius. Dokter itu ya. Kalau Dicat waktu waktu pertama kali dia muncul pun udah nggak apa, karena kan yang dia apa yang jadi slogannya itu apa ya, overclaim itu, jadi kayak gimana ya, kayak Overclaim, overprice. iya maksudnya nggak gimana ya, banyak
perdebatan gitu loh. Maksudnya kalau produk itu yang dia bahas-bahas begini selama tidak ada catatan buruk di BPOM, dia bilang sia-sia lah, soalnya kan gini, ada tuh satu produk dia yang waktu dia review itu kan sia-sia lah katanya itu pakai itu tidak sesuai dengan, tapi faktanya ada loh temanku yang pakai itu karena jelas betul pakai itu, mukanya itu cerah betul, itu malah dia ojek gitu, tapi mukanya cerah karena dia rawat dengan produk yang dia bilang itu. Nah, dari awal dia muncul pembahasan itu. Beda kalau kayak dokter Richard. Kalau dokter Richard kan dia munculnya dengan dia mengangkat tentang haki sama merkuri yang memang mau cepat atau lambat pasti kelihatan hasilnya gitu loh, kerusakannya itu. Kalau aku melihatnya waktu saat doktif itu, ketika aku tahu dia punya produk. Nah, itu udah nggak sempat ya, aku. Ketika dia jualan juga, aku merasa wah ini nggak ada integritasnya, independensinya dia nggak dijamin nih, berarti ada kepentingan dong. Iya. Nah, itu udah kurang, udah nggak bisa dipegang nih kalau yang begini. Nah, Bagaimana? makin kesini semuanya diurusnya, mulai dari tukang sunat jamu lah, nge-review jamu. mobil lah, pajak mobil lah, coba. Tapi kalau yang overpriced tuh itu kelihatan sekali kecemburuannya tuh ya. Walaupun memang ya, tapi kan ini namanya Nah, dagang kan. Betul bang. Dan Pertamanya aku juga dia mikirnya sebutkan begitu lagi bang. di sidang. Pertamanya aku mikirnya Flexing gitu lagi juga dia kan. sebutkan. Makanya itulah untungnya kita punya narasumber itu memang dokter yang memang pelaku usaha skincare, ya kan? Kutanya bang itu bang, masalah overprice itu, terus dijelaskan sama dokter Andres.